mungkin segera bagi orang mereka yang notaris segera mengambil untuk balik nama sertifikat. Karena memang tahu apa mereka waktu itu sudah diambil dari yang tidak ada notaris sama bank diketahui dan memang dana saya yang ada di ATM sudah diambil. Nah artinya sebetulnya secara apa namanya keuangan biaya yang disetorkan kewajiban saya sudah selesai semua, termasuk apa namanya termasuk yang cash itu yang cash sudah disiapin sama saya itu adalah 4 orang dananya sudah disiapin, dari termasuk biaya PPH, BPHTB, AGB, kemudian dari nama semuanya dibayar 4 orang yang sudah disiapin. Dan itu hasil putusan rapat pada tahun 2017 dan saya sudah bayar. Terus ini akan akhirnya menjadi masalah karena itu tidak terus dilaksanakan sama notaris, sehingga beberapa kali saya rapat baru kemarin rapat sudah hampir berpuluh kali rapat dari tahun 2018 sampai kemarin 2024 dan rencananya seperti itu. Saya bilang ke karena informasinya bahwa saya tidak bayar. Tolong bang berikan dan bang membuktikan hasil pembayaran saya di kirinya Saiful kalau yang bagian apa yang sekarang bagian pada saat pendidikan berjalan nanti akan siapa yang duluan karena data-datanya kan mereka masih harus update dari notaris. Makanya kemarin Bapak Paipul, Pak Masud dan lainnya sudah update seperti ini, sehingga dalam waktu dekat sudah ada halangan dan saya dicoba masuk panik kembali teman-teman mendapat beberapa fokus bagi yang mau balik sama sertifikat sedikit karena yang cash pun sebetulnya sudah ada jatah 4 orang di notaris. Nah itu yang memang akan saya kejar lagi. Karena belum ada satupun yang cash juga, mungkin yang ada beberapa yang sudah, kemudian ada juga yang belum dan yang masuk. Kemudian yang kedua adalah menyangkut dengan IMB. IMB sudah, kemudian saya minta ke BTN tahun 2019 saya sudah ketemu dengan BTN di Pemda sama IMB dan waktu itu saya sudah bayar ke Pemda. Cuman pada saat terakhir saya minta bantuan saya ke BTN untuk mengeluarkan RPD saya untuk pembayaran IMB. Cuman ternyata di BTN prosedurnya tidak seperti itu, tidak bisa. Akhirnya sampai sekarang tidak terlaksana. Terakhir pada hasil rapat kemarin pada BTN saya mengusulkan bahwa untuk pelaksanaan pengurusan IMB sampai menggunakan pihak ketiga. Artinya pihak ketiga itu mengurus karena BTN tidak bisa mengeluarkan dana-dana yang terakhir BTN kalau sertifikat untuk IMB-nya belum jadi. Akhirnya disepakati ini suratnya dari BTN persetujuan saya mengurus IMB oleh pihak ketiga. Nah, dengan ada surat ini, walaupun mungkin belum ada aslinya, saya baru dapat foto wakilnya di BTN menunggu. Nah, akhirnya saya membuat kesimpulan, BTN sudah mempersilahkan dan sudah membuat rincian dana saya yang akan masuk di BTN untuk IMB untuk dikeluarkan sama BTN. Artinya bisa siap untuk diambil, sudah IMB sudah selesai. Jadi seluruhannya akan dilakukan bareng-bareng dengan pihak pihak ketiga. Kemudian yang ketiga, Pak Asep, dana di bank teh berapa Pak Asep retensi itu? dengan saya 25 kalau saya. 25 jutaan Pak Asep ya, 2 jutaan lah gitu ya. Siap. Udah Pak Asep jangan keluarin dah, bilang lagi. Jadi sekitar itu, jadi sekarang retensi sisa. Jadi setelah nanti di area IMB, mudah-mudahan retensi masih ada, insya Allah masih ada. Saya sudah berjanji dalam notasi itu nanti akan diberlakukan setelah kewajiban saya selesai semua masih ada sisa, saya akan silakan pakai untuk warga kekurangannya. Karena hitungan notaris, kadang-kadang untuk balik nama kurang. Saya bilang ke notaris, memang harus bilangnya kurang. Cuma kenapa kurang? Karena dibayarkan 2024. Kalau dibayarkan 2018 tidak kurang. Nah, hitungan 2018. Sebetulnya saya udah silakan aja itu kekurangannya. Saya nggak mau tutupin karena uangnya didedikasikan seperti itu. Tapi karena berbagai masalah, akhirnya saya nutupin lagi senilai 700 juta. Itu 4 orang untuk biaya pajak. Saya. Karena saya udah berkali-kali karena sekarang gestorkannya 2014 kurang 7.000, saya akan bayarkan 7.000 satu orang.
yang mungkin sertifikatnya belum baik nama. Itu pun saya ambil inisiatifnya. Oke, saya tambahin, walaupun bukan kewajiban saya sepakat. Makanya saya kemarin sampai ke beberapa orang yang masih kredit dan lainnya yang sudah siap datanya dan yang lainnya yang baik nama karena BPHTB dan BPHTB-nya yang kredit ya. Jadi saya akan sedikit-sedikit kasih uangnya ke BTN. Saya tidak ngasih sama sekali ke BTN dari progres. Kalau hitung-hitungan dari total yang belum baik nama itu 31 juta saya harus tambahin. Kalau potong itu dari TNI, insya Allah masih ada sisanya. Dan sisanya itu menyelesaikan misalnya, yaitu nama nyerahin biaya itu. Saya silakan aja ambil. Cuman saya tidak menemukan itu lagi dari kantor sendiri karena misalnya di BTN masih ada. Pak Sep, yang jadi pertanyaan kemarin saya di sana itu kan di BTN. Jadi yang dikeluarkan oleh pihak notaris Pak Sep ya, itu kan sekitar 15 atau 16 juta ya, gitu ya, dari notaris itu. Nah, saya inginnya sih awalnya kan kita dilihat dari awal 4 juta setengah Pak Sep ya. Tahun berapa tuh saya kredit 2015 Pak Sep ya? 2018 masih gitu. Pak Asep bilang Pak Epul nanti kedepannya bayar biaya-biaya ini sebesar 4 juta setengah. Lalu berjalannya waktu kita dipanggil ke mana ke notaris, itu biayanya jadi 8 juta pemekakan gitu. Kemarin ada kabar lagi dari notaris itu jadi 15 juta tuh biayanya. Nah, maksud saya Pak Asep ada dong keringanan kan gitu ya buat kita semua, bukan buat saya, buat kita semua ya. Jadi yang kredit itu apakah nanti nilainya sesuai yang dulu 8 juta setengah itu atau yang separuh. Makanya saya ingin secepatnya dari pihak notaris itu untuk yang kredit nih ya keluar angka secepatnya. Contoh kayak saya keluar, nanti kita kan berunding tuh, Pak Asep ini keluar angka sekian, ini ampere sekian, ada dong istilahnya yang dibantu oleh Pak Asep kan, yang saya bilang ada pajak penjual, ada pajak pembeli, dan pengurusan biaya-biaya balik nama. Yang saya itu sih tekankan sebetulnya ingin pajak pembeli itu tidak dibebankan ke nasabah karena pajak penjual gitu ya, karena yang penjual kan pihak developer, kenapa kita yang tanggung? Kalau pajak pembeli sih oke lah, saya juga paham gitu ya, saya beli kena pajak gitu Pak, buat negara kan kita bayar juga. Tapi kalau untuk penjual, saya mohon Pak Asep, kalau bisa mah dihilangkan ya Pak Erik ya, pajak penjual gitu. Walaupun itu nilainya atau apa ya membengkak atau gimana, toh kita juga sebetulnya bayarnya membengkak juga Pak Erik ya. Jadi inginnya Pak Asep punten dibantu masalah pajak penjual ditanggung oleh Pak Asep, lalu pajak pembeli oleh kita, dan untuk pengurusan PPHTP balik nama itu kan 5 juta Pak Asep ya, minta diskon lah nanti ke notaris bilang jangan segitu atuh gitu kan. Jadi suganan gitu bisa berkurang Pak Asep. Jadi semoga aja nih untuk yang kredit ya Pak, untuk yang kredit. Jadi nanti kita tinggal nunggu keputusan angkanya berapa yang dikeluarkan oleh notaris. Nanti kita itu lagi sharing lagi dengan Pak Asep. Semoga aja itu bisa ada kekurangannya. Nah, balik lagi ke kita ini, di kita ini kan yang kredit itu banyak juga yang nggak hadir. Sebenarnya listnya udah saya kirimkan kemarin. Kenapa mereka nggak hadir? Jadi mereka itu satu kreditnya masih panjang, keduanya karena tidak ada biaya. Nah, jadi walaupun mereka ditekan sekarang dikeluarkan nih Pak Erik dan ininya harus bayar 10 juta di sharing-sharing karena Pak Erik nggak ada dana yang akan nggak menyelesaikan masalah gitu kan. Jadi kita ini di sini harusnya sih sebagai pengkredit gitu ya, kreditor harusnya paham juga gitu. Jangan sampai nanti di kemudian hari membengkak juga, ya itu mah tanggung jawab masing-masing. Sebenarnya Pak Asep sudah, kalaupun membantu ya bisa membantu kan gitu. Jadi clear tuh, ya Pak Erik yang kredit istilahnya kan gitu ya. Jadi saya mewakili kredit karena saya kredit gitu kan, rumah saya. Jadi dibebankan tuh 3, pajak penjual, pajak pembeli, biaya balik nama. Jadi pajak penjual usahakan hapus Pak Asep ya. Jadi pajak pembeli kita yang tanggung, oke. Untuk balik nama karena biayanya terlalu besar ya bisa diskon atau kan gitu.
atau subsidi dari Pak Asep. Jadi nggak terlalu memberatkan kita gitu ya. Mungkin clear Pak Erik ya? Ya, clear. Kalau untuk yang kredit mah ya? Iya. Clear Pak Asep. Nah sekarang untuk yang kredit kita sudah clear. Nah sekarang tinggal yang beli cash. Nah perwakilan yang cash ini seperti apa? Lalu orang-orangnya ada berapa? Ya silahkan. Sekarang dikemukakan nih yang beli cash. Tadi Pak Pak Sisto, Pak. Untuk yang kredit mungkin Peko biar jelas juga nih Iya. ke depannya. Artinya supaya ke depannya lebih jelas, tidak jadi gontok-gontokan Pak, Bapak-Bapak sini semua. Kemarin itu kan hasil rapat di bank itu bahwa pihak developer itu sudah menyelesaikan Pak untuk pembayaran yang tadi Pak Asep sudah menyelesaikan kewajibannya. Iya. Cuman lambat di notaris Pak. Makanya kemarin kalau Bapak-Bapak dengan rekaman di bank, saya yang salahkan itu pihak bank dan pihak notaris. Jadi notaris memang sengaja mengulur waktu Pak, supaya ada penambahan nilai Pak. Iya benar. Itu notaris yang, makanya saya bilang notaris yang salah Pak. Karena kalau yang kredit Pak, kita udah lagi nggak ada urusan ini sama developer. Karena ketika kita mengajukan akad, bank itu sebagai instansi yang resmi dan instansi yang detail, dia gegabah sekali itu mengeluarkan dokumen. Artinya mereka tidak teliti, dengan tenangnya mereka jawab itu, ya kita nggak sampai ke situ Pak, ada kebiasaan kita, nah bisa kebiasaan itu berdasarkan kebiasaan. Nah ini harus clear. Artinya ketika nanti ada konsumen yang membayar BPHTB di kemudian hari di tahun ke belakang dengan kredit yang panjang ada penambahan nilai pajak, itu juga kita harus fair. Artinya rumah kita juga akan ada penambahan nilai, nilai jual, gitu kan. Ini kita bicara kredit dulu nih, ya dan nilai jual. Artinya pajak pun akan bertambah juga. Kita nggak bisa juga lawan regulasi pemerintah. Itu kita nggak bisa tabrak gitu. Kalau kita tabrak panjangnya harus clear dulu di sini. Jangan sampai nanti, oh yang itu warga itu kemarin bayar BPHTB-nya 8 juta misalnya. Oh sekarang udah saya dari tahun di 2025 misalnya saya baru lunas. So kok bayar 15 juta, itu jangan sampai juga nanti jadi pertanyaan. Harus clear nih di rapat malam ini. Yang untuk yang kredit. Nah untuk perihal untuk yang cash, ya mau nanti selesaikan dengan Pak Asep baiknya bagaimana, gitu kan? Karena kalau yang cash itu memang udah berlaku mutlak, mereka bayar cash pada waktu itu berlaku pada waktu itu, gitu kan? Beda dengan yang kredit. Ketika mereka bayar BPHTB-nya nanti 10 tahun kemudian, tentu harga nilai jual juga berbeda, harga pajaknya juga sudah berbeda. Artinya jangan juga kita juga di sini harus objektif, Pak. Objektif, jangan juga subjektif. Kalau memang perihal saya bilang developer ada kelalaian, ya. Tapi kita juga di sini kan cari solusi, bukan cari permasalahan kan gitu kan. Kita penyelesaiannya seperti apa sih? Makanya saya kemarin tekanin itu yang salah pihak bank dan pihak notaris. Ternyata bukti-bukti pembayarannya sudah ada, gitu kan. Makanya notaris saya bilang waktu saya nggak mau tahu warga, yuk selesaiin aja sama pihak bank. Karena bank juga punya kebijakan. Kenapa bank juga lambat? Kenapa notaris juga lambat melalaikan hal itu? Intinya itu. Sementara di pihak konsumen ini bahkan sampai Pak ada konsumen Pak yang sudah meninggal itu sama bank cicilannya sempat bayar juga. Itu kan bank konyol banget saya bilang. Sementara kalau kredit itu sudah cover. Itu biasanya kegagalan bank di situ yang harus kita sorot Pak. Ada warga yang kredit meninggal dia masih nyicil. Itu masalah yang kita bilang. Bank itu saya bilang jadi masalah. Makanya saya kemarin tekanin setelah kita tahu permasalahannya, inilah permasalahannya harus kita. Jadi untuk kemudian harinya, untuk yang belum lunas BPHTB, yang lunasnya nanti di tahun berapa, harapannya di hari ini harus clear. Jangan juga nanti ada saudara-saudara kita atau tetangga kita yang menyelesaikan sekarang untuk balik nama dengan angka sekian, kemudian hari beda jadi masalah lagi. Nah itu harus clear Pak, notulensi. Jadi rapat malam ini harus ada notulensi nih kayak di bank semuanya. Nanti semua yang menghadiri tanda tangan gitu. Kira-kira begitulah. Untuk yang cash ya monggo nanti langsung dengan developer baiknya bagaimana. Karena kalau itu berlaku mutlak, karena ini udah cash ya hari itu yang berlakunya gitu. Kurang lebih seperti itu Pak. Ya, ini tambahan. Ya. Waktu bulan Mei 2003 Pak, kita kan dengan notaris itu Pak ya, kita ngobrolnya. Sebetulnya saya tidak diundang yang bilang 4 juta Pak, karena masa
menyangkut masalah ini juga kan apa kredit, akhirnya saya ikut Pak. Dan dengan notaris pada saat itu kita berhasil. Pak Asep janji bulan Juli 2023 akan dibayarkan ke saya dengan Bapak. Dari notaris surat-surat itu yang punya saya pribadi sudah ada Pak. Semua sudah ada PPHTB-nya, PPH, cuma IMB-nya nggak ada, saya nggak tahu. Bapak kredit ya berarti? Betul, saya di blok di nomor 12. Notaris, surat saya sudah ada notaris Pak. Rencana saya kemarin itu saya mau melunasi. Artinya, kalau surat itu masih di notaris, Pak Asep atau BTN itu belum bayar. Ya gimana saya mau ambil Pak? Gitu. Sekitar 7 lebih ya Pak Asep janji. Asep janjinya di bulan Juli 2023 Pak. Itu Pak. Nah, terus untuk masalah IMB Pak Asep. Maaf, saya juga dulu orang IMB di Kota Bogor. Kalau IMB perumahan itu sebetulnya nggak ada Pak yang ini. Saya punya IMB Pak, IMB di sini. Tapi lokasinya bukan di sini Pak. Jadi Jalan Kabandungan, RT 5 RW, bukan Kota Batu di sini. Ini prinsipnya juga saya nggak tahu tuh Pak Asep apakah ada atau enggak. Atau bikin lokasinya, atau checkline-nya saya nggak tahu. Biasanya kalau ada giginya itu, di MB induknya ada Pak. Nah kita bisa mencari Pak masing-masing. Tipe sekian, ada berapa unit, kita bisa mencari. Nah kita kembali lagi ke yang saya sendiri Pak. Punya saya sudah beres dimulai Pak. Tinggal Pak Asepnya jalan, PPN. Baik. Ya gimana saya mau melunasin Pak, itu waktu perjanjian pertama, kalau Pak Asep kan bicara sama saya, ya. Pak nanti kemudian hari bayar ya 4,5 juta nih. Nah, ini kan saya nggak tahu persepsi pas akad pertama itu, Ya. Bapak dengan Pak Asep seperti apa? Apakah yang dibebankan PPHTB atau AJB atau Ya. apa segala macam itu dibayar oleh Bapak Tuh. atau oleh developer kan gitu? Karena di sini ada kerancuan juga. Ada yang dibilang langsung ke nasabah, kayak saya nih, Pak Asep ngomong demi Allah saya masih ingat tuh. Nah, ada yang nggak tahu juga bilang ke Bapak seperti apa. Jadi balik lagi itu makan. Nah, tinggal kesepakatan nanti, Pak, yang developer yang baru nih. Jadi saya ingin ada kesepakatan nih. Bapak ini kan udah lunas Pak. Berarti tinggal ngambil sertifikatnya aja kan? Dulu Pak mau dilunasin, Ah, tapi mau lunasin. ah. Kalau saya mau lunasin berarti kan sertifikat sudah ada di bank. Jadi gini Pak, Ya. sertifikat itu masih ada di notaris Pak. Ya, Sudah Pak, jadi ya. Pak. Betul, saya dikasih tahu juga sudah jadi. Tapi si barang ini belum diserahkan ke bank. Betul Pak. Karena belum ada pembayaran. Nah, Yang saya sebut tadi itu biayanya tadinya 4,5 jadi 8 juta, jadi 16 juta. Betul. Kan seperti itu. Nah, tinggal deal-dealan pertamanya ini Ya. Bapak akad sama Pak Asep seperti apa? Apakah biayanya itu ditanggung oleh Bapak? Ya. Kalau saya Pak Asep bilang ke saya, berarti saya komitmen. Oh, saya harus bayar. Tapi memang kenyataannya ya berubah karena saya juga paham karena semakin kesini pajak semakin naik kan gitu ya, NJOP juga semakin naik. Oke lah kita naik, tapi yang logis dong yang saya bilang tadi kan, Pak jangan segitu dong. Kan ada yang saya bilang tadi 3 itu Pak, pajak penjual, pajak pembeli sama pengurusan surat-surat kan 5 juta tuh. Kalau pajak pembeli rumah saya tuh 6 juta, pajak penjual 5 juta. Nah maksud saya yang 5 jutanya itu dihilangkan, yang ini dikurangi, nanti timbullah angka berapa. Kalaupun saya ada dana, ya saya bayar kan gitu. Nah terbentur juga masalah ini. Ada yang warga itu ada yang punya uang, ada yang tidak punya uang. Bukan saya ngeremehin ya, punten nggak punya uang nih bahasanya. Jadi macam tetangga saya, Bu, kenapa nggak ikut rapat? Aduh Pak, saya mah belum ada uangnya. Nanti aja kalau mau dilunasi, baru saya urus dah. Dia bilang gitu. Jadi kita juga kan dilema di sini.
Kan pengennya tuh Pak Asep juga kita selesaiin masalah, ayo bayar semuanya gitu kan, bayar semuanya ke notaris, lalu surat itu diambil oleh bank karena sudah lunas, diserahkan oleh notaris, diserahkan ke bank, kan seperti itu. Nah, masalah IMB seharusnya kan sertifikat ini jadi, IMB pun sama harus jadi kan gitu gua. Cuma tadi udah jelaskan sama Pak Asep bahwa IMB itu sedang diproses Pak. Ya Pak Asep ya, IMB-nya IMB apa nih Pak? Apakah IMB perumahan atau IMB di kampung Pak? Ya. Soalnya saya punya IMB Pak di sini, tapi alamatnya Bandungan 1 Pak, RT 5 R5 bukan perumahan KBR Pak. Blok sekian, blok sekian. Pak Asep nanti Itu yang ngeluarin dari kecamatan kalau nggak salah. Nah, kemarin waktu tanggal 15 Mei 2023 Pak Asep sudah sepakat dengan Pak akan dibayarkan Pak dari notaris itu, biaya-biaya itu bisa. Bahkan saya waktu 2015 pikir saya kalau saya enggak ke notaris itu berkas saya nggak tahu apakah diproses enggak. Ternyata tidak diproses enggak. Akhirnya saya harus bayar PPH kalau nggak salah. PPH PBB-nya dari tahun kemarin sampai tahun sekarang tahun 2023 udah beres Pak, sebenarnya udah saya mah. baik. Kemarin kesepakatan Pak Asep bulan Mei 15 Mei 2023 dengan tarif dengan pihak bank akan dibayarkan Pak secepatnya. Itu dibayar oleh siapa? Bayarnya oleh siapa Pak? Ya, Pak Ipul, sebentar dulu Pak Ipul. Nah. Pak Ipul ini humas atau humasnya Pak Asep atau apa ini? Porsinya Pak Ipul terlalu banyak menjelaskan. Dia kan Pak Asep yang menjelaskan. Biar Pak Asep yang bicara. Pak Ipul tuh kayak humas loh. Pak, di sini kita mediator. Iya, tapi Iya kan? tapi maksud saya kan Pak Asep nih. Beliau ini kan menanyakan ke Pak Asep. Iya Pak Asep kan tadi saya tanya biayanya siapa yang harus bayar Pak Asep itu kan saya itu Pak Asep Kan saya saya gini, jawab Pak. maksudnya. Dari tanggal 15 Mei sudah ada pertemuan dengan Pak Asep, dengan notaris, dengan pihak bank. Pak Asep menjanjikan bahwa notaris itu sudah beres Pak, tinggal Pak Asep membayarnya. Pak Asep berjanji di bulan Juli 2023. Yang harus bayar Pak Asep. Iya, mungkin itu mas saya tidak apakah Pak Asep atau dari pihak bank, bukan saya. Bukan saya. Jadi gini Pak, Saya tunggu di bulan Juli belum. jadi Juli 2023. ini ada kasusnya kan berbeda sama kemarin dari Pak Fitra ya. Iya, saya berdua dengan Pak Iya. Fitra. Sebenarnya saya nggak diundang, mau Iya. Pak Fitra. Jadi gini Pak, prosesnya itu dengan kesepakatan itu adalah proses sama notaris kan sudah berjalan. Dan notaris itu mau berjalan kalau uangnya ada. Akhirnya notaris itu nalami Pak, sudah jadi itu. Nah, notaris itu dengan saya sudah sepakat dengan BTN. Uang diambil dari BTN saya mengajukan ke bank BTN. Kemarin waktu sana juga Pak Fitra datang juga sama kenapa saya berbayar BTN ada notaris, akhirnya notaris nahan KJB-nya. Saya bilang, ini kan kita sudah sepakat. Saya waktu itu bilang tidak ada duit, jadi saya diretensi cukup banyak dari saya. Akhirnya kesepakatannya diambil dari retensi Pak. Makanya notaris menjalankan itu dan sudah jadi. Notaris tolong ke saya Pak, tolong juga bantu dong. Ini sertifikat sudah jadi, sudah balik nama. Kenapa BTN yang ngeluarin dananya ke saya? Saya nanya ke BTN bukan sekali dua kali. Ini kenapa barangnya udah jadi, kenapa nggak dibayarin? Belum keluar dari pusatnya Pak Asep persetujuannya. Saya bilang kenapa? Ini kan barangnya udah ada. Kan retensinya juga ada, bukan saya yang pinjam di BTN. Jadi saya yang harus dipakai di sini. Barangnya sudah jadi, kenapa nggak dibayarin? Sampai kemarin juga seperti itu. Saya bilang, kalau memang luar begitu kan saya udah bilang PTN menyanggupi itu. Itu kasusnya Pak. Kalau yang punya Bapak sama Pak Fitra kan seperti barangnya kan udah jadi sebetulnya. Karena notaris tidak mau ngasih ke BTN, karena BTN jadi mau ngasih uangnya itu dari BTN. Uang saya bukan dari BTN, uang saya. Dan setuju. Dan saya udah ngajuin waktu itu. Kenapa sampai ajuan? Karena pengajuan saya ngajuin juga ke BTN berdasarkan pengajuan saya. Notaris mengajukan bahwa untuk Bapak sama Pak Fitra itu dibiayain dari retensi saya yang diambil dari BTN. BTN sepakat. BTN ngajuin terusan. Belum ada kepastian kapan, katanya belum dijawab hari ini. Gitu Pak. Itu kasus seperti itu. Kan pertanyaan saya, ada apa dengan BTN itu Bapak? Gitu.
sampai dia nggak bisa ngeluarin uang. Apa padahal itu mau bapak. Ya betul, sama dengan ini Pak. Itu Pak. Ya, ada apa? Seperti ini kasusnya Pak nih. Saya waktu tahun 2016 rapat dengan BTN. Pada saya itu sertifikat belum pecah. Akhirnya pecahin, saya memakai sendiri nggak boleh ngomong ini cerita. Biar tahu juga dari ceritanya semuanya. Jangan sampai nanti ada fiksi-fiksi masing-masing. Pada saat rapat dengan BTN itu ada notaris, ada BTN, ada saya. Kalau BTN Pak Asep ini untuk pecahan sertifikat harus segera dipecahkan. Saya bilang bisa kalau kita retensi, bisa pakai retensi. Oke, dihitung apa di papan tulis di BTN di tempat rapat itu. Saya untungnya masalahnya nanti saya ini nanti nggak ada kelas apa buktinya. Dihitunglah kewajiban Asep itu berapa sih dengan rumah-rumah cerita yang ada itu. Dihitung. Keluar angka 259 apa 295 saya lupa lagi angkanya, apanya 250 lebih. Itu terdiri dari apa? Kewajiban saya adalah PPH. Kalau saya jual rumah kan saya bayar PPH. Oke. Yang kedua adalah pecah sertifikat kewajiban. Yang ketiga adalah biaya balik nama sertifikat ke atas konsumen. Itu kewajiban saya juga. Dan dihitung sama notaris, saya bilang tolong sisihkan lagi 4 unit biaya untuk yang cash. Oke, ini dihitung lagi keberapa. Pada saat itu 2016 bulan Desember dikeluarkanlah uang dari retensi saya Pak. Dengan kesepakatan kalau Asep sudah keluarin uang dari retensi, sisanya mau dikasihin. Waktu itu saya bilang Pak, sisanya untuk apa? Saya mau urus sendiri. Oke, sepakat. Pada saat uang diskon terakhir bulan 2017, saya tagih dong BTN. Mana saya bilang janjinya? Nggak bisa Pak Asep karena barangnya belum jadi. Sertifikatnya belum jadi. Saya bilang kan sekarang tanggung jawab udah berubah dong. Tanggung jawab saya sudah beralih ke notaris karena saya mau bayar sesuai dengan arahan BTN. Saya bilang kenapa jadi saya milik dari tertentu karena saya bilang GBT duitnya di situ masih banyak kan. Jadi seperti itu. Jadi ceritanya seperti itu. Makanya kejadian ini kenapa bilang Bapak ada apa dengan Pak Asep? Ya memang mereka sekarang itu aturannya adalah aturan kalau barangnya belum jadi tidak dikeluarkan uangnya Pak. Tapi sebetulnya kalau Bapak, mereka udah tahu barangnya udah jadi, kenapa BTN nggak ngeluarin? Itu kan jadi Mazda, saya bukan tidak pernah nanya, selalu nanya, jawabannya belum nanti Pak Asep belum direspon dari pusat seperti apa, jawabannya di barangnya. Saya bilang barangnya kan udah jadi kalau yang dua itu, udah balik kenapa si nggak dikeluarin segitu kan itu. Terus yang apa jadi yang seperti itu Pak. Jadi kalau yang punya Bapak kalau seperti itu ke depan, saya juga nanti akan jadikan agenda Pak. Karena hitung-hitungan dengan hitungan BTN keluar hitungan BTN saya. Untuk GMB itu sekitar 10 juta, 65 juta, sisanya cukup. Dan saya tadi menyinggung Pak Eko udah saya bilang waktu sama di BTN, PPH itu adalah kewajiban developer. Udah dibayarkan lunas ke notaris semua. Sekarang naik, saya harus nambah 700.000 Pak. Bukan saya sebetulnya, PPH harus nambah karena bayarnya 2024 umpamanya yang membayar. Kurang 700.000, dari 800.000 jadi 1,5 juta. Oke, saya bilang, sekarang daripada ribut, saya bayarin tuh. Jadi PPH tidak akan dari konten. Jadi saya ngeluarin lagi sekarang. Nah, saya bilang sekarang progres saya berapa? Saya bilang gitu. Oke, BTN dicek di catatan gitu. Di sini tulis Pak. Di catatan BTN ditulis di note lainnya ditulis. Nah itu salah satu catatannya. Nanti saya bayarin. Dan saya udah bilang juga kalau ada sisa dari situ, setelah kewajiban saya selesai, silakan ambil untuk biaya-biaya yang memang akan dikasihkan ke konsumen. Apa itu saya ngomong gitu semua. Pak itu sampai seperti itu saya Pak. Artinya kewajiban sudah selesai, kelambatan ibu di notaris. Saya udah nanya berapa kali dengan BTN. Saya bukan tidak pernah. Saya berhadapan dengan tim hukum kuasa hukum dari BTN pusat datang ke rumah. Saya mau nanya, kenapa saya bilang saya itu sudah bayar ke notaris? Kenapa notarisnya ditegur? Saya jadi korban saya bilang seperti ini. Kapan? Terbuka aja saya bilang rekeningnya, dibuka. Saya bilang, sok aja saya bilang, bagaimana dulu caranya? Saya udah bayar, kecuali saya nggak bayar. Saya pernah waktu sebelum Pak Eko datang ke notaris, saya ribut sama notaris, sama BTN di kantor notaris. Saya ditagih sama notaris 350 juta. Saya ribut, saya bilang, apa dasarnya? Kurang Pak, saya bayar pajaknya. Lah, kurang bayar pajak, yang tidak bayar pajak waktu itu siapa? Sebetulnya. Ya tapi kan Pak, sudah bayar juga, ini kurang. Lah, kenapa nggak dibayar waktu itu? Kalau waktu dibayar itu saya nggak ada kurang. Seperti itu. Saya tidak mau. Akhirnya saya setelah itu, notaris bikinlah semacam lembaran ke konsumen ya. Betul. Nah, dimulai biaya 8,5 juta dan sampai 15 juta mungkin. Nah, terakhir saya yang urus yang punya Pak Eko sudah lunas sama cuma habis 9,5 juta total.
Itu padahal ya banyaknya semua PPH dan ADB. Artinya saya udah punya catatan seperti dengan Eva kemarin, jangan mahal-mahal, jangan dihitung sebagai keuntungan sebenarnya. Saya udah korban lagi PPH. Dan saya bilang juga kalau ada sisa lagi di notaris, uang di BTN, seperti Bapak tadi, tolong tarikin lagi dari ekstra dari retensi yang ada sedikit. Saya sama ngomong ke BTN, jadi di sini tulis Pak di hasil sisa-sisa ini. Ya artinya sudah berbaik Pak, demikian rupa supaya itu bisa berjalan. Yang tolong saya bilang, terus ngomong juga saya waktu itu, saya akan jadi masalah Pak. Kenapa orang BTN, saya mau maaf nih kalau ada orang BTN, kenapa orang BTN yang nggak tahu Pak, itu udah beres semua urusan. Kenapa yang lain nggak diselesaikan? Akhirnya itu jadi catatan di BTN. Saya ingin, ayo saya bilang saya mau ribut, beres-beres kan. Tapi kalau sekarang agenda setiap tahun ngomongin masalah ini balik nama gimana? Kalau notarisnya balik, yang datang ya staffnya ya balik lagi, nanti balik sama bosnya sebenarnya. Kan seperti itu Pak. Jadi kalau masalah balik nama sertifikat, sudah saya sampaikan. Kalau yang kredit itu saya sudah nalangin lagi biaya PPH. Udah saya tambahin tuh Pak dari kewajiban saya oke. Tapi notaris jangan mau juga, saya bilang jangan saya enaknya juga, menentukan lagi harga segini ya itu 15 juta. Mungkin Pak itu dulu 7,5 Pak ya. Waktu itu kalau masalah itu. Ya itu kan mungkin kita juga. Gini Pak, maaf nih. Ya. Yang pasti gini Pak, sebetulnya dari notaris tidak ada masalah Pak. Sebetulnya saya juga tidak ada masalah dengan Bapak, cuma masalah dengan pihak Pak. Pihak Pak mungkin ada masalah dengan Bapak. Jadi surat-surat yang punya kita itu tahan dari saya terus punya saya. Betul Pak. Jadi gini. Artinya gini, saya mau nagih jadi yang kemarin kita akhir bulan Juli 2023. Kapan lagi itu dari surat saya di notaris mau diambil? Ya tadi Pak. Itu aja. Ya betul Pak. Saya paham karena cuman prosedurnya sudah dilaksanakan pada saat kita janji bulan Juli dibayar. Iya. Itu kan saya sudah bersurat ke BTN sesuai dengan sepakat notaris menjalanin sepakat nih notaris sama saya dengan BTN sepakat oke ini aja Bu berapa jumlahnya nanti saya ambil dari Pak Asep. Pak Asep kirim surat, Ibu kirim surat, oke dikirim. Makanya Bu Eva yang dari bukan Bu Eva yang Bu Elisa, Eva yang dari itu juga ngomong Pak Asep ini duitnya udah keluar. Berapa kali nanya? Saya tanya secara pribadi, nanya secara surat, secara juga. Akhirnya sampai saat kemarin, makanya waktu Pak Fitra juga ribut itu, nanya kenapa nggak keluar. Saya tanya, notaris benar perlu keluar, saya bilang. Nah kan seperti itu. Saya nanya ke BTN, kenapa keluar? Iya Pak Asep dari pusatnya belum keluar. Saya bilang kalau ada apa-apa dengan saya kan sudah memberikan kewajibannya, uang saya udah haknya untuk dikeluarin. Kan seperti itu. Alasannya seperti apa lagi? Saya bilang. Makanya tanya ke notaris. Jadi bagusnya ke depan kita tanya lagi ke BTN-nya. Notaris juga nanya ke saya. Tiap hampir 2 bulan sekali nanya. Pak saya kok nggak keluar duitnya? Saya kan udah ngalami nih. Oke, saya udah terima kasih sama notaris. Nah, tapi kami duitnya saya nggak bisa nih BTN terima barangnya kemudian tidak bayar. Karena soalnya suratnya dari saya udah nilai angkanya udah muncul Pak. Dan saya udah ngajukan gitu dari Kensida udah sampai ke BTN, notaris juga sebenarnya itu tadi saya. Tapi potong Pak Asep. Iya. Sebetulnya kalau Pak Asep waktu itu hadir kita waktu di notaris itu ya Pak ya. Notaris ada di pihak notaris lalu pihak BTN juga neken notaris kan gitu ya menjadi itu. Kalau Pak Asepnya ada aja lalu ada uang di retensi itu ya sebesar 200 juta saya tekan tuh pihak bank. Nah sekarang mah gini aja Pak, artinya dokumen-dokumen itu yang ada, emang kalau saya sih sebagai konsumen Pak, saya akan tetap nekannya ke bank Pak. Karena apapun itu kita gentleman agreement-nya sama pihak bank, bukan lagi dengan pihak developer. Artinya data-data yang tadi Pak Asep dilampirkan, karena saya sih jujur saya akan naik dari kemarin pun saya akan naikin ini pihak bank gitu. Karena ini kelalaian dari pihak bank udah jelas kalau buat saya pribadi, artinya ada beberapa juga surat penyurat yang tadi dibilang udah diselesaikan, dokumennya ada. Ya ada kendala pihak bank di pusat ada masalah ya kita tekan pihak bank aja. Sebetulnya pihak bank itu udah saya tekan Pak. Gini Pak Ibu, kita jangan bicara kali ke belakang. Kita bicaranya ke depan aja, ada data yang ada kumpulin, sikat bang, udah sama gitu aja sih. Kalau prinsip saya Pak Ibu, prinsip saya kalau saya udah lunas, cuma dapat cap lunas, saya LP-in, udah gitu aja titik. Saya LP-in bener, pihak bank saya taikin.
Karena Kita kita selaku nasabah gitu intinya. Sekarang jangan berbelit-belit, silakan yang cash gimana gitu aja. Intinya saya mau LP-in pihak bank gitu aja. Ya, terus yang membahas yang cash ya, termasuk mungkin ada Pak Muslim, ada Pak Masum, dan yang lain ada saya nggak tahu satu Pak Beno. Nah, Pak, saya pengen tahu nih. Lalu Pak, jangan Ya. potong tuh Pak. Ini Pak, lagi yang ngomong, beli cash Pak. ini kan baru di sini doang yang dibahas. Selain di sini siapa lagi Pak? Banyak tuh biar saya paham juga. Siapa? jadi yang cash belum break seperti itu ada beberapa orang. Sebetulnya saya sudah menganggarkan waktu itu Pak 2016 termasuk uang yang itu sudah dianggarkan untuk semua beres. Termasuk biaya PPH, BPHTB, AJB sama sama sertifikat. Nah itu sempat saya bahas di BTN. Nah udah saya pun bahas, saya bilang gini, ini apa namanya saya sampaikan cerita ini. Pada saat saya kejar, saya bilang waktu itu ada yang mau bayar apa yang mau balik dengan sedikit. Kenapa angin nggak diberesin? Saya bilang kan saya udah titip sebelum 4 orang ke konsumen yang stres. Dia pasti kan uangnya nggak cukup. Ya saya bilang kalau sekarang mah ngomongnya pasti nggak cukup. Saya bilang dari dulu kan harusnya udah keluar ceritanya itu. Jadi intinya itu ceritanya. Cuma di balik itu semua cerita saya tetap saya bilang saya akan bertanggung jawab sampai selesai. Dengan cara apa? Seperti sedikit-sedikit saya akan selesaikan 1 per 1, 2 per 2 mungkin nanti artinya ada beberapa dana yang akhirnya saya udah muncul dari IM ini udah muncul nih Pak, dana saya akan keluar dari IM ini berarti masih ada sisa sekitar hampir 150 Pak, 140 lah 40 juta ya artinya kalau dipotong dengan yang lain saya akan tetap akan bayarkan seperti Pak Masun, saya udah ngomong ke tim lagi ini beresin dulu tahap yang kemarin Pak Tani udah kita siapin tolong PBBN diberesin yang sudah biar bisa jalani dengan caranya apa walaupun saya tetap menagih apa namanya kewajibannya notaris karena kewajiban saya sudah diserahkan notaris tidak keluar saya tetap akan jalankan Pak jadi cuman saya bilang dalam waktu dekat ini ke depan mudah-mudahan tidak ada halangan lagi akan berproses mulai minggu depan jadi mungkin tidak semua sekaligus karena memang dananya juga terbatas. Mari kita yang sedikit yang ada kita balik nama sertifikatnya, bayar pajaknya. Nah semuanya. Iya. Jadi kesimpulannya kapan tuh nanti tanggal berapa? Ya itulah kita kan terkait dengan tadi satu yang sekarang komitmen kapan, Ya. tanggal berapa, Ya. sertifikat yang sudah legal, Ya. kapan? Kayak ini, artinya itu aja. Walaupun memang saya bisa ke notaris saya, ya sudah kesepakatan kapan tanggal berapa gitu ya. Yang saya maksud itu. ya oke. Jadi Pak sesuai dengan kemarin kita rapat dengan ada teman dari yang dari investor saya dari Bapak itu juga saya sampaikan masalahnya seperti itu dan mereka alhamdulillah bisa membantu untuk semua proses itu kan itu yang sudah yang sedang kita jalani seperti itu. Nah makanya saya kemarin juga sampai SPA ke Pak Tani juga apa insya Allah dengan minggu depan itu mulai berproses. Tolong hal-hal yang bisa kita jadiin dana itu jangan dihambat. Karena juga menang terus saya terus terang bukan dari usaha lain tidak mengadakan itu tidak juga. Kan Jadi bulan depan ya? Ya Kan bulan berarti kan bulan ini bulan Juli Pak. saya pikir bulan ini. Iya ini kan Juli. Bulan Juni. Ini Juli bulan Juli. Minggu depan ya. Karena tanggal 3 tanggal 3 atau 4. Itu komitmennya bulan Juli itu tidak berjalan. sudah berjalan ya. Ya. Apakah saya harus ambil sendiri atau Asep yang menyerahkan ke kita? Apa sertifikatnya? Ah, Sertifikat sih nanti kalau masih di Pak Masrul, ini kan proses bayar pajak dulu Pak. Bayar pajak dibayarin, pajak semua. Pada saat balik nama sertifikat diambil. maksudnya Saat itu pajak, notaris maksudnya pajak apa? bayar kan saya yang bayar pajak untuk proses balik nama ini Pak Masrul. Saya pikir pajak PBB-nya itu. Kalau PBB mau nggak kan PBB Kalau PBB kan PBB saya nggak masalah. malah sebagai ilustrasi bahwa Bu Holisol punya tunggakan saya yang bayarin karena saya punya kewajiban saya nempatin saya harus bayar. Iya. Sampai saya buka blokir itu saya bayar dengan 800.000 itu. Karena saya sadar kalau saya harus bayar pajak karena rumah saya udah nempatin gitu. Jadi ya di situ tolong juga komitmen lah Pak ya. Iya, Intinya saya minta komitmen Iya. saya beli rumah bukan rumah bodong gitu itu aja intinya. Ya, jadi nanti yang udah cash sudah kita data walaupun sambil menagih tanggal
kewajiban notarisnya untuk membereskan pajak, cuman saya juga berusaha sendiri. Ya artinya notaris karena selalu bilangnya duitnya nggak cukup, ya karena kita masyarakat tidak tetap ketemu dengan Bu Elisanya, selalu dengan staf. Gitu kan. Pak Asep boleh potong? Ya. Nah, kira-kira kalau untuk menyelesaikan yang Pak Masrun ini kira-kira berapa juta Pak Asep ini? Terus saja Pak. Bukan. Maksud Karena- saya biar Enggak. harga sekian juta itu bisa diketahui juga oleh ini nanti. Ini kan nanti arahnya kita ke sana, Pak. Bapak kan mau berjalan di proyek ini. Berarti nanti kalaupun Pak Asep buat prestasi, berarti ini dia masih punya hutang loh Pak ke Pak Masrun sekitar sekian juta kan gitu. Kayaknya kalau itu mah Pak Ibu ranahnya Pak Asep Ranah gitu. Pak. Untuk Maaf ya, Pak, menyelesaikannya ya. gitu ya. Mohon maaf kalau ini kan Yang penting Pak urusan yang birokrasi yang dalam, case kita ini nggak- kayak Pak Masrun warga sama nggak- Pak Iya, betul, Pak. clear gitu. Mau Saya berapa biaya? saya tahu. Bahasa doang kan kita juga nggak punya pegangan Pak. Benar nggak? Harus ada nominalnya dong. Contoh nih Pak Asep sekian 10 juta, kira-kira saya nyelesaikan ini 10 juta. Itu sebagai nanti landasan saya Pak. Pak, lagi-lagi aturan main ini Pak Saiful di sini saya apresiasi memediasi kita. Tapi urusan dapur, urusan antara Pak Asep dengan developer, urusan beliau, tugas Pak Asep adalah memberesin legalitas yang bocor, itu aja yang bolong-bolong. Baik Pak, tapi nanti suatu saat ke depannya, kalaupun nanti Wan prestasi itu pihak RT, kalaupun nanti ditekan harus sekian juta, maksud saya gini Pak, jadi contoh nih ke Wak Masrun, kalau menyelesaikan ini 10 juta, nanti ke Pak Muslim dia berhutang atau menyelesaikan ini sekian juta. Nanti sih Pak, nih warga untuk yang cash, Bapak ini ada utang sekian juta loh. Kalau suatu saat ini bermasalah, berarti ini harus ditanggung sama siapa nih kan gitu. Sebetulnya gini Pak Gimana? Saiful, Ya. punten ya, izin bicara. Artinya gini, sebetulnya kan kalau Bapak ini kan yang penting Pak Asep sertifikat ya, istilahnya Bapak ini menerima sertifikat. Artinya Pak Asep bertanggung jawab terhadap Bapak. Nah, kalau seandainya untuk nominal nggak etis lah disebut di sini. Baik. Ya kan, artinya yang penting Pak Asep memenuhi tanggung jawabnya terhadap Abang, Bapak-bapak. Saya kalau clear itu nggak ada masalah Pak buat saya. Kalau Pak Asep komitmen minggu depan Pak lunas, oke silakan saya selesaikan. Tapi kalau nanti Pak Asep lalai atau gimana dengan perjanjian ini nanti gimana? Kan akan balik lagi nih masalah. Nah, Bapak juga kan nggak justru enak di situ Pak. Dengan datangnya kita ke sini, Betul. ya kan? Ah. Ayo kita bahas bareng-bareng. Betul, maksud saya seperti itu. Nah, sekarang kan poin-poinnya apa aja yang harus dipenuhi. Betul. Awal kan begitu ya Pak ya. Iya. Dari pembicaraan kita bersama ya. Ya. Artinya jangan sampai ada warga yang belum mendapatkan haknya. Betul. Itu PRT. Baik. Kan izin bicara. Ya, apa? Nggak apa-apa, nggak masuk aja. Saya nambahin juga nih, saya nggak ada urusan sebenarnya sama surat-surat ya. Cuma tadi Pak Ibu menyampaikan kalau waktu prestasi, jadi berdasarkan berapa nilai gitu kan, maksud Pak Ibu kan. Saya belum nyambung nih korelasinya nih. Yang mereka butuhkan surat, bukan nilai Uang. uang. Betul. Jadi nggak ada, uang segimana nggak ada. Kok Jadi nggak gini surat? Pak, jadi gini. Itu maksud saya. Jadi gini. Mereka ini Pak Asep sekarang tuh mau menjalankan aktivitas lagi kembali. Maksud saya ini buat jaminan saya Pak. Saya juga harus punya jaminan dong sebagai ketua RT. Jangan sampai nanti Pak Asep wan prestasi, terus jaminan saya apa? Kan gitu. Jadi suatu saat Pak Asep ini cedera jadinya Wak Masrun, langsung nanya ke saya udah nggak mau jawab lagi loh. Padahal saya di sini mencari masalah loh. Pak Masrun sekitar sekian. Silahkan aja kalau Pak Asep nanti di rumah dengan Pak Masrun tidak ada masalah, mau nambah saya silahkan aja kamu. Tapi takutnya nih. Jadi gini Pak Ibu, Iya siap. rasanya gini dengan hadirnya. Tapi mohon maaf nih saya nggak tahu ya. Saya cuma berusaha menangkapnya. Artinya dengan hadirnya developer baru ini, artinya masalah kolaborasinya dengan Pak Asep seperti apa, kita nggak boleh masuk karena terlalu dalam. Intinya developer yang baru ini siap artinya mengcover
segala Masalahan. Masalah yang Pak Asep. Nah, masalah angka itu kayaknya kita juga nggak etis lah kita bongkar. Oke, ini. siap. Yang paling penting warga ini, hak warga ini surat semua selesai. Karena kan negosiasi antar dua belah pihak ini di luar Ya. ranah kita. Gitu kurang lebih begitu ya. Kalau menurut saya sih Boleh. lebih elok lah. Yang penting konsumen yang cash bayar dapat sertifikat selesai. Berapa tanggal berapa di date-nya. Tinggal nanti setelah Pak Asep komitmen dengan developer yang baru, Pak saya bisa selesaikan tanggal sekian, yang kredit tanggal sekian untuk bayar IMB itu lebih elok kalau saya kira ya. Oke. Yang bebas keluar. Gitu Boleh ya. saya masuk nggak Pak? Ini yang cash nih, Bapak yang kredit kan? Ngomong-ngomong. Terima kasih Pak tambahannya. Pak Ipul itu RTK yang baik banget gitu ya. RTK yang baik banget gitu. Dan sesuai dengan tupoksinya, saya ingatkan kembali di tengah-tengah ya. Oke. Orang tua saya juga hadir, Pak Suparjo, Pak saya kangen banget Pak. Saya ketemu Bapak pas Jumatan aja tuh pas itu. Iya. Pak Suparjo karena ketika rapat kemarin pun mungkin Pak Parjo juga ada investasi tanah kali ya di situ ya. Atau Kalau ada- saya di belakang, kalau untuk ini nggak ada. nggak ada Pak. Jadi kalau saya juga sama konsumen, saya sudah cash, sama belum dapat itu. Dan Pak Parjo itu tetangga saya, sederetan Pak yang di belakang itu. Betul. Dan masalahnya itu adalah selain saya sudah bayar cash, yang keduanya penomoran juga salah itu Pak. Nah itu justru itu kalau di set PD itu ada tata letak. Aja. Itu. Iya. Gini Pak Asep itu bicaranya sama kayak tahun-tahun sebelumnya. Jadi kayak memuliai saya itu 16 SKS tuh, atau menceramai saya. Padahal saya itu udah kenyang Pak. Perkara Pak Asep ada masalah dengan BTN, masalah dengan atau sebagainya itu urusan Pak Asep, itu kan produknya Pak Asep. Saya pembeli, Pak Asep menjual, saya sudah bayar. Saya di sini mewakili Pak Tovani, ada WA-nya juga, dan juga Pak Erik Fuad. Bukan siapa namanya? Pak Edi. Pak Edi cash juga Pak. Edi yang belakang saya itu loh Pak. Iya. Ya, Iya yang Pak Suparjo tahu pasti. Iya. Saya mewakili itu. Kalau Pak Tovani ikut dengan saya. Pak kalau yang Jangan, Pak. Bapak itu Pak yang di Bandung kemarin yang meninggal beli cash nggak? Pak Dadan Suwarna itu juga, Ah. yang 01 itu. Dan saya tahu banget itu KPI yang nerima itu Pak. Gini loh Pak Sep, uang masuk udah nanya. Kalau nanya kapan, Iya. jawab dengan waktu Pak. Iya. Jangan kemana-mana. Jangan kemana-mana, kok direkam? Terima kasih Pak, sudah rekam Pak. Komitmen, Jadi kalau bicara hari, sebutkan harinya. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Kalau bicara kapan, sebutkan tanggal dan bulannya. Jangan kemana-mana Pak. Bapak ini udah muliain saya, bro. Wah luar biasa banget Pak. Jadi jawab itu aja, 2 kata aja, bulan sekian, tanggal sekian gitu. Jadi ini kalau ngidul sana kemari segala macam luar biasa banget. Ya. Seakan-akan kami itu bodoh gitu. Jadi kalimat akan tuh panjang. Kalau Pak Asep Akan itu diselesaikan. berkenalan dengan kami cuma sebulan 2 bulan, ini bertahun-tahun Pak. Dari yang saya kecil sampai sudah kuliah. Dan surat belum jadi sampai sekarang Pak. Ada masalah ini, BTN segala macam, masalah IMB, itu urusan Bapak. Bapak jual produk Pak. Paham nggak sampai sini Pak? Kalau bicara kapan, sebutkan bulan dan tanggal. Kalau bicara hari, sebutkan hari itu dari Senin sampai maunya hari apa gitu. Ngomong lagi ngilengan, Pak, gitu udah bosen Pak. Terkecuali saya kenal baru tahun-tahun, Bapak itu bertahun-tahun Pak di sini Pak. Jika seperti itu. Nah, kalau ditanya kapan sama orang, jawabnya kapan ini? Kan saya udah ngomong minggu depan itu dari Senin sampai Jumat kan. Senin sampai depan, minggu depan. Kan? Tanggalnya? Ya kita kan apa Oke. Pak? Jumatnya, bulannya? Ya bulan ini, minggu depan kan bulan ini. Bulan Juli, Iya. minggu depan. Iya. Itu sudah ada sertifikat. Bukan, saya berproses mau masuk. Saya bilang kan gini Mas, saya dapat duit itu dari investor. Berarti masih dalam proses Iya. yang kita tagih sebenarnya. Dalam kepastian, masih proses. Uangnya sudah Iya. Bapak terima, itu uangnya sampainya masih Pardi itu Pak. Ya. Itu udah bayar Pak. Barangnya mana? Bapak tadi saya dengar nggak? Yang cash itu udah dibayarin 2016 ke notaris. Itu urusan Bapak. Tuh, saya kan juga
sudah betul saya sampaikan itu. Artinya sepihak Pak menyalahkan, saya terima. Tapi kan kewajiban saya sudah diselesaikan dengan notaris. Notaris tegas, saya bilang tolong ini kerjain, kenapa nggak dikerjain? Alasannya uangnya habis. Nah, sekarang ini saya Pak, ambil, saya potong Pak ya. Inisiatif. Maaf Pak, Iya. Saya potong Pak. Bismillah. Bapak sudah menyelesaikan ke Pak Notaris. Iya. Sekarang kalau saya datang ke notaris, bukti penjelasan itu bisa dipertanggungjawabkan nggak Pak? Bulan Desember 2016 sampai Maret 2017 saya bayar 259 juta ke notaris. Buktinya dari BTN sudah dilihatin Pak. Tanpa itu mungkin waktu Pak ada itu sudah dilihat juga sampai. Makanya waktu itu ada di notaris sampai ditulis notaris bulan ditulis di rekeningnya Pak ada. Artinya itu kewajiban saya dari dulu sudah selesai. Kan sekarang seperti itu. Saya titip, nih Pak tolong yang Pak unit itu untuk biaya apa namanya yang cash. Kan seperti itu Pak. Iya, jadi kan gini, Pak Edi itu juga pernah kan notaris yang soki segala. Jawabnya Pak Edi, Pak, ini memang kita dibohongin lagi sama Pak. Jawabnya Pak Edi. Kenapa? Karena nggak ada realisasi dan sebagainya. Nah, kewajiban Bapak ke BTN udah bayar soke itu, bagus. Kewajiban Bapak menyerahkan sertifikat ke kami itu mana? Sertifikat infak yang pecah itu semuanya pecah dari notaris. Nggak ada yang pulang di saya. Yang di Bu Eli Isa juga Isa yang cash-cashnya. Yang beli itu bukan notaris Pak. Betul, karena memang saya bilang pada saat 2016, 2017 Iya. proses uang saya itu untuk pecah sertifikat itu ke notaris. Di BPN itu tanda terima itu notaris Pak, bukan saya. Pada saat pengambilan notaris milihin Pak Asep ini mana? Terus Erik ini nih yang sebelah Bapak. Epsilon. Ya, Erik sama. Saya bilang diambil tuh, bayar sisanya. Oke, bayar dikasih. Nah, saya ngambil yang itu aja. Nah, sisanya udah di sini aja. Kata ini, saya bilang ini harus balik nama. Mau dibayar, dibilang notaris bisa. Dan saya sampaikan ada beberapa yang dibawa ke notaris Isa. Mau diproses Isa, oke, saya bilang termasuk Pak Supardi, bawa ke sana, terus sudah diambil, kemana Pak Supardi di sana, diambil juga. Ada saya tulisin ke Pak Roman ini ada 7 orang yang diambil. Berarti saya bisa dong ngambil ke notaris naik pada saat lagi tanggal berapa itu? Apanya? Oh, untuk sertifikat. Nah. Kalau sertifikat Pak semuanya udah di notaris, nggak ada di gudang saya. Sertifikat itu nggak ada di gudang saya. Pak, Masing-masing yang gudang. beli itu saya Pak, bukan notaris. Betul. Kenapa nggak dikasih ke saya Pak? Betul. Makanya saya ceritanya notaris kan nanti sama BTN Pak waktu itu sama saya. Itu serah terima itu ada saya, ada notaris. Saya yang bayar ke BPN kekurangannya sampai waktu itu saya ambil nggak bisa Pak Asep. Pak Asep, punten, kita potong nih. Sebetulnya ditanyakan ini kan hanya komitmen aja Pak Asep. Iya. Pak Asep kalaupun minggu depan, bulan depan atau gimana depan, sebenarnya Pak ini tuh pengen sebutin aja, kira-kira ini selesainya kapan? Sertifikat Pak ini. Jawabannya nambang gitu kan. Pasti Pak Asep kalaupun ini sasaran tembaknya kira-kira 2 bulan, Pak Asep ngomong aja 2 bulan. Yang penting beres. Yang penting beres. Ya, Betul. Maksud saya gitu kan. Saya paham ini kan. Jadi sekarang Pak Asep janji ke yang beli cash, Pak Muslim, Pak ini kira-kira nih kapan Pak Asep bisa menyelesaikannya? Kalau Pak Asep belum mencerna oleh Pak Asep, jangan dulu disebutin. Pak Asep kira-kira nih, wah ini kayaknya 2 seminggu bulan. nggak mungkin, sebulan nggak mungkin nih, 2 bulan. Nunggu investor ini juga. Nanti kan bisik-bisik nih Bapak kan, kira-kira bulan depan atau kapan bisa kan gitu. Nah maksud Pak ini cuma itu doang sih jawabannya. Pak kapan kira-kira, jangan sampai kan yang saya bilang tadi kalau wan prestasi gimana kan gitu. Jadi kan balik lagi ke saya nanti warga, Pak Asep ingkar janji, Pak RT ini, wah saya harus gimana kan gitu. Maksud saya komitmen Pak Asep ini jangan sampai wan prestasi lagi, gagal lagi. Saya capek, nah ini kayak kemarin malam-malam Beko datang, saya datang, saya ngehituin keluarga, ngehituin yang bawa Beko, kan begitu. Saya posisi di mana? Maksud saya nih, saya ingin komitmen Pak Asep. Kalau sasaran tembaknya ini belum sampai sama Pak Asep, kira-kira kapan deh Pak Asep gitu kan? Pak Asep tinggal sebutin aja sekarang ke Pak ini berjanji, Pak Muslim saya berjanji nanti 3 bulan depan saya akan selesai. Alhamdulillah nanti sertifikat saya kasih langsung ke Pak Muslim kan gitu.
Itu Pak Asep, maksud saya gitu, jadi Iya. nggak usah, itu aja. Iya, iya betul. Pak Epul Ya. nih. Kenapa saya bilang mulai minggu depan berproses? Semua itu perlu uang Bang di awal. Kalau saya yang sekarang tanya minggu depan jadi, yang proses itu adalah bukan saya notaris. Kewajiban saya nanti adalah nanti ngasih uangnya ke notaris. Ini uangnya 1 unit berapa, 10 juta, ini uangnya notaris, tanda terimanya oke udah beres. Nanti yang proses itu notaris berapa lama? Seminggu, 2 minggu, 3 minggu, 4 minggu. Jadi kalau ditanya hari tanggal berapa untuk proses itu adalah notaris, kecuali yang ngajar saya. Saya nanti akan mengusahakan uangnya untuk bisa berproses itu adalah mulai minggu depan. Saya bilang dari Senin mulai sampai Jumat. Saya kasih ke notaris uangnya, nanti tanda terima, Bapak terima nih udah bayar Asep nih, kewajiban Pak Haji Masrun, Pak ini udah. Nanti kita bersama-sama ke notaris kapan jadinya? Mau 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan. Begitu. Nah, tanggal itunya kapan? Tanggal Pak Asep mau undang itunya kapan? Tanggal Pak Asep, Pak. Ini tanggal Pak Asep mengundang warga ini Pak Muslim, Pak Masrun itu kapan kira-kira tadi? Kan saya bilang Pak, ini tolong saya ada investor untuk biaya ini. Jangan diganggu dulu supaya bisa berjalan. Kalau investor udah komit, udah minggu depan kita bantu Pak Asep biayanya untuk warga untuk biaya. Oke, berarti kan saya bilang saya bisa minggu depan berproses. Kan minggu depannya bulan Senin sampai hari Jumat. Depan apa Jumat. Nah, di saat uang bisa diterima Pak, saya bayarin ke notaris. Jadi bukan buktinya pegang Bapak. Nanti kita tanya sama-sama ke notaris, Pak. Nih, udah bayar nih konsumen. Kapan jadinya? 1 bulan, 2 bulan kita notaris. Kalau saya nentuin, saya tidak berproses. Kayaknya saya nggak bisa. Kalau sekarang nggak bisa sendiri Pak, pakai notaris. Udah, Gitu. jawabannya udah lengkap. Begini loh, mohon maaf langsung saya dulu ya. Di tahun yang sama, di tahun-tahun yang sama dulu, di sini kalau misalnya Di sini Pak, 2021 mengenai kalau waktu 2 unit, akan dari sini surat pernyataan. benar nggak? Ada. Surat pernyataan itu saya pegang. Kami itu trauma Pak, dengan janji Bapak itu trauma Pak. Ya. Jadi kami tidak mengganggu Pak. Saya orang beragama, saya ngapain ngeganggu orang? Saya nggak mau ganggu orang. Bapak mau investasi, Bapak mau bangun lagi nggak ada masalah. Cuman permasalahannya adalah ya tadi itu ada hak yang belum terpenuhi. Itu aja sebenarnya Pak. Berarti kalau Bapak seperti itu, Pak Jimmy, mohon maaf itu Pak. Berarti kami tidak mengizinkan BK untuk masuk. Kalau caranya kayak begini, karena sama nih, kita mengalami trauma yang sama di tahun-tahun itu. Betul Pak. Jadi gini, izin bicara Pak. Sebetulnya kan ini kan memang kalau secara historis sudah lama sekali ya. Anggaplah bahasanya mungkin sebagai korban menganggap ini sudah keterlaluan. Nah, seperti itu. Cuman kan maksud saya gini Pak, ketika ada solusi, sok mangga kan seperti itu. Karena ini kan hanya masalah waktu. Sesuai dengan saya pernah berbicara dengan Bapak, sok mangga. Kalau misalkan mau lusa proses, saya langsung proses. Itu aja Pak Asep. Artinya gini, Pak Asep nanti bawa Pak Muslim ke notaris untuk menyelesaikan, seperti itu aja. Kan semua kan harus bertahap, nggak bisa dong sedangkan ini kan sorry nih Pak Asep ya, bukan berbicara uang kecil. Artinya saya selesaiin dulu kayak punya Pak Muslim atau yang hadir di sini dulu lah, seperti itu. Misalnya punya Pak Muslim, ayo Pak Muslim kita jalan aja gitu kan. Sekarang hari apa nih? Hari Selasa ya? Rabu, Jumat. Kalau Sabtu Minggu kan libur. Adapun misalkan keluarga memiliki keraguan, ini saya udah siapin Pak. Bentar, ini saya siapin. Sok silahkan pegang sertifikat rumah saya. Karena kan saya juga kan harus berproses untuk masalah pencairan dana ke Pak Asep. Nah ini bentuk keseriusan saya. Silahkan pegang, misalkan sama Bapak, mangga. Ini atas nama saya juga, gitu kan. Gini loh Pak, saya sama Pak Edi itu pernah datang ke notaris dan ada juga nih Pak, Asep hadir di Sogiri kalau nggak salah. Begini Soka, lupa. Baru. Iya, karena baru. Sudah sekali, 2 kali dan tidak ada hasil sampai sekarang Pak. Jadi jangan sampai saya datang ke notaris
Lalu kemudian ngomong lagi nggak ada itu sertifikat itu. Itu Pak Edi murka itu. Apalagi Jenderal Pak Topani sangat murka sekali gitu. Meskipun dia sudah ambil barang dari Pak Asep sebagai jaminan. Iya, saya potongnya Pak ya. Emang nggak? Ini ada investor. Bapak dari mana Pak? Iya. Bapak dari investor. Jadi kebetulan Nah, penanggung jawab kesimpulannya keuangan. kalau yang saya tangkap, investor ini di sini sudah serius menurut saya. Tentunya untuk menanggulangi persoalan bau-bau pasir lah ya kan. Amin. Gitu ya. Betul Pak. Iya. Berarti mudah-mudahan ini ada titik terang ya. Kalau investor sudah datang, tadi seperti beliau katakan, akan diselesaikan bolong-bolongnya dari Pak investor ini kan. Nah, sekarang intinya kalau mau nyari duit istilahnya kan kita harus mancing dulu kan. Betul Pak. Bapak mau bangun rumah ini kan, mengembangkan ya, Betul. dikembangkan ya. Betul. Diharapkan jangan ada yang ganggu gitu ya. Tidak terganggu, berjalan lancar lah ya, jalan ya, seperti ya. Datang Iya. tapi untuk menyelesaikan persoalan, bukan menambah persoalan. Mundur ya kan? Jadi maaf deh Pak RT, saya mewakili Pak RT ya. Silakan. Lanjut Pak, lanjut Pak. Iya kan? Lanjut. Ya, win-win solution ya, sama-sama diuntungkan. Anda menang, kita menang, semuanya menang ya, jalan lurus. Just do it. Do it. Bapak silakan aja negosiasi apa yang harus, atau Pak Asep memiliki kewenangan delegasi kepada beliau supaya, karena kami udah terus terang ya, bukan prestasi, mohon maaf ya kan, karena something wrong, sesuatu dan lain-lain yang kita nggak tahu. Bapak memiliki menyampaikan ke Pak ini akan menyelesaikan gitu aja. Begini Pak, belum bicara Pak. Silakan. Secara tidak langsung ataupun langsung, Pak Muslim ini sudah krisis kepercayaan dengan Pak Asep. Makanya saya katakan itu. Artinya seperti ini Pak. Gimana kalau misalkan Pak Muslim udah urusannya dengan saya aja? Nah, saya juga dong. Kan? Tapi saya kasih waktu 2 hari, karena kan saya harus ngecek dulu, ya kan, ada atau tidak sertifikat ini di notaris. Jangan sampai saya niat mau bantu, setelah datang ke notaris dengan Pak Muslim, itu tidak ada yang tadi Pak Muslim bilang seperti itu kan. Artinya nanti saya yang kena bumerang kan seperti itu. Nah, mungkin saya minta waktu 2 hari, besok saya pengen ngecek betul atau tidak keberadaan sertifikat tersebut. Nah, kalau setelah misalkan dari notaris ada, ya kan, artinya saya tinggal tanya apa kekurangannya. Nah, baru kita proses. Pak Muslim, Abah, sok mangga. Dengan saya itu aja sih. Simpelnya seperti itu. Iya. Jadi gini, yang di belakang saya ini adalah yang sudah lunas. Satu diantaranya almarhum Dadan Suwarna. Oh, udah meninggal Pak. Pak Dadan Suwarna udah meninggal ya. Nanti beliau yang datanya udah. Oke. Kemudian yang keduanya adalah Pak Topani. Yang ketiganya adalah Pak Edi. Dan juga saya sendiri. Jadi 4 orang itu yang akan kami tanyakan nanti pada saat di notaris. Pak Sisto nggak ngomong. Ini ke Afghanistan dia sama tiketnya. Nanya tuh Pak Sisto. Nanya. Nah ini gini aja Pak Muslim, di data yang lunas siapa aja, kasihin Pak Jimmy, Iya. nanti bareng-bareng ke notaris. Iya. Jadi itu kan. Maksud saya gini Pak, maksud saya gini, saya bukan artinya harus memprioritaskan atau yang lain gitu. Iya. Maksudnya gini Pak, ini kan yang hadir di sini kan Abah dengan Pak Muslim yang belum pelunasan. Oh ya bertiga. Pak Sisto. Ya artinya yang didahulukan ini dulu Pak, ya kan? Karena kan mendahulukan ini, maksudnya 2 hari ini hari Jumat kita kesana bareng-bareng. Berempat berarti ya, berempat. Ayo kita kesana, ya kan? Nah untuk yang lainnya proses di hari Senin. Karena kan saya juga harus ada uang pencairan dari kantor kan seperti itu. Gini loh Pak, gini pun. Saya ini mewakili Pak Topani. Ada WA-nya Pak? Ya. Ada WA-nya. Pak Topani dan juga Pak Edi. Kemudian Pak Dadan almarhum. Jadi saya kan bawa 4 orang. Kalau saya tidak membawa 4 orang itu, saya mengkhianati mereka kasih. Saya nggak mau kayak seperti itu. Kita ke notaris itu kita tanya aja dulu. Iya, Ini nah, jadi bukan cuma 3 orang yang belum ada, Sudah yang belum ditangkap, menerima sudah lunas aja. sertifikat. Itu sudah ditangkap. Itu kan Pak, ini orangnya ada, tanya aja ke Pak Asep. Pak Asep nulisnya seawai sih. Ada Tinggal katanya tadinya kan gitu. Bukan Pak, soalnya gini, Wah. menurut keterangan yang saya dapat,
ya kan, yang belum mendapatkan haknya itu 4 sertifikat. Ya, ini belum dapat keterangan dari Tapi ternyata setelah saya ngobrol itu kalau nggak salah total keseluruhan itu ada 11 sertifikat yang belum terselesaikan. Itu yang BKS. Ya, menurut keterangannya seperti itu. Artinya kan ini saya kan di sini sebetulnya ini nggak ada korelasinya dengan saya kalau berbicara ini gitu kan. Ini punten juga gitu kan, saya terlalu masuk ke dalam ranah bapak-bapak gitu kan. Harusnya kan sebetulnya ini antara saya dengan Pak Asep. Baik. Cuma kan karena yang tadi saya bilang, karena Pak Muslim saya katakan krisis kepercayaan dengan Pak Asep gitu kan. Ayo dengan saya kita ke sana bareng-bareng, kan seperti itu. Betul. Nah, makanya saya bilang kalau untuk yang sisanya mungkin 4 Bertahap lah, bertahap. Nah, itu sok silahkan bicarakan dengan Pak Asep. Kan mereka nggak hadir di sini. Saya juga bingung. Ya kan permasalahannya apa? Saya juga nggak tahu. Kan seperti itu. Ya, Pak Muslim ya. Oke. Ya. Artinya kan begini, kalau Pak ini sama dengan saya, surat belum dapat, lalu penomoran salah dari mulai Pak Supatyo sampai ujung. Iya, itu salah. Itu. Dorong proses alhamdulillah datang. Lalu kemudian kalau masalah Pak Dadan sama. Sudah beli kalau nggak salah itu saya yang saksinya 95 juta pada waktu dengan hooknya yang nerima itu Safingi belum dapat juga Pak. Itu. Tapi kalau almarhum tentu harganya ahli warisnya nanya ke saya, Pak Muslim ini gimana ini? Lalu kemudian Pak Topani udah cerita Pak, udah ngambil yang sholat subuh Bapak ini, kemudian ini sudah cerita Pak Topani dengan saya. Saya ikut Pak Muslim gitu, kayaknya seperti itu. Saya datang Pak, nanti kalau ke notaris saya senang dengan Bapak Pak. Bener Pak, saya senang banget dengan Pak Jimmy seperti ini. Iya, alhamdulillah. Seperti itu, saya percaya dengan Pak Jimmy. Mudah-mudahan Ya, kembali ke masalah senang dan tidak senang, yang penting kalau omongan itu bisa berubah. Iya. Mohon maaf Pak ya. Iya. Mau ngomong bagaimana, ribu macam kata itu banyak. Kalau saya pokoknya implementasinya Iya. kenyataannya aja Pak. Kalau saya gini Pak, Pak Jimmy itu sudah mau mengusahakan dia ke notaris. Nah, Iya, saya iya, tanya iya. nanti ke Pak Jimmy, mana sertifikat saya? Nah. Ketika ada, alhamdulillah Pak, saya jadi saudara loh Pak. Ya. Pak, saya minta nomor Bapak aja Pak, supaya boleh, Pak. gampang Komunikasi ya. koordinasinya Pak. Siap, Pak. Nomor saya masukin Pak. Ya, boleh. Itu Mangga. saya tanya. Heeh. Di situ tuh ada sertifikat siapa saja. Nah, nanti saya langsung tanyain aja. Prosesnya seperti itu, Pak. 857 Nanti kita sinkronkan. Iya. Sip. Yang di data 1621 perumahan dengan data si notaris. 3556 Ahmad Soben Pak. Ada beberapa notaris ya Pak? Saya 12A. Ya, itu di sini ada 4. Ada 4 notaris Pak. Bahasa notaris. Berarti kita harus tahu. Beda. Jadi makanya nanti kalau notaris yang ini, Bang Maksum ya. Mas terus sertifikatnya itu adalah Mas terus Desa. Syah, supaya jelas di Desa itu update. yang ngurusnya sesuai dengan arahan Mas BTN dan bayar dari ke BTN dari BTN. Pada saat sertifikat usaha yang ngambil dari BTN itu adalah notaris. Saya datang ke BPN dan notaris itu diambil sebagai pembatasnya udah. Pada saat dari BPN karena ada urusan dengan BTN sebagian BTN itu datang. Di situ ada tiga orang dari saya BPN sampai dari saya notaris sama BTN. BTN pentingannya yang kredit diambil sama BTN kan. Saya bilang sisanya adalah yang cash. Dan beberapa konfirmasi yang diambil sama saya kalau ada penjualan sisanya ada notaris. Jadi notarisnya ada di Desa. Kemudian ada juga yang di Bisa. Ya Pak, nanti yang cash Bapak tanya ke Pak Asep, tanya juga notarisnya ini di mana, harus diselesaikannya seperti apa. Lalu Ini nomornya. kalau menurut Bapak pasang skala prioritas silahkan kan gitu ya. Yang di sini ada, cuman kan Pak Muslim juga di belakangnya masih orang nitip-nitip. Cuman kan pengen saya sih sebetulnya kalaupun kita punya masalah apa datang kan gitu ya, nggak diwakilkan. Kita hormati juga kalau dia ada satu lain hal gitu ya. Nah maksud saya tuh bisa clear semuanya, makanya saya selalu di sini ada warga tuh hadir, jangan sampai nanti ada pertanyaan lagi sebenarnya. Iya. Yang Bapak itu tadi juga kalau Bapak itu kemarin datang ke Pak ya, datang ke BTN juga jawabannya sama yang ucapan Pak Asep ke saya sama gitu. Gini loh Pak Ibu, kemarin itu Pak Topani mau datang, tapi kan dibatalkan.
Si ibunya ada kan? Ibu ada Ya, udah Pak Topani kemarin mau datang kemarin itu. orang ke atas. Malam-malam, cuman kan gagal kan. Malam-malam nih. Hmm. Kalau yang di PTM ibunya ada dan Pak Topani cerita bahwa istrinya mau marah-marah dengan Pak Asep, dia cerita gitu. Pokoknya kalau saya cukup dengan Pak Jimmy aja selesai. Siap. Dengan Berarti Pak yang Jimmy cash Pak selesai. udah clear ya? Oh, belum, bentar dulu. Yang cash, ya kan, untuk Pak Muslim, yang tadi saya terangkan nih Pak, Iya. untuk Pak Muslim, ya kan karena sudah anggaplah tidak percaya dengan Pak Asep, Pak Muslim, Abah, dan 4 orang, Pak Susto, itu dengan saya. Sisanya yang belum terselesaikan, silakan ke Pak Asep. Wah, kan itu kan sebetulnya bukan tanggung jawab saya, kan seperti itu. Saya di sini hanya membantu. Nah, untuk Pak Muslim, Abah dengan keluarnya Pak Muslim sama Pak Sisto, itu mungkin akan ikut dengan saya seperti itu. Baik. Seperti itu ya Bah ya. Siap. Kan ini sebetulnya kan bukan ranah saya gitu. Ya terus terang ya Anda sebagai Pak Jimmy ya, Pak Jimmy sebagai dia yang mau mengembangkan bantu ya bersama dengan Pak Asep ingin berjalan ya. Dan semua wakil dari sampaikan beliau. Tentunya dia juga ada take and lagi dong. Gak ujuk-ujuk nih gue kasih nih, ada timbal baliknya dong. Beliau kan mau berusaha nih, ya kan? Sambil ini proses, terus Beko jalan, Beko taruh di sini menurut informasi ya, bukan dia mau langsung bekerja, ingin berproses, mau ngambil investor. Tahu saya itu tuh. Betul. Dia meluruskan nih, mau ambil investor. Nih lo, gue udah mau bekerja lo. Oh iya lo udah bekerja ya. Cairin duit gitu. Jalan Jim. Tujuannya seperti itu. Iya, Pak. Jadi ini Pak Jimmy dengan rasa kebaikan, bukan kebaikan, ada tekan. Gak mungkin lo ujuk-ujuk gue kasih lo nggak ada bekerja sama gue. Tujuannya itu saya tangkap gitu, bukan begitu Pak? Betul Pak. Jadi selanjutnya bukan saya, kami berharap 2-3 hari Bapak sudah memproses surat kami nih, ya kan? Surat selesai, oh Pak ini selesai, sudah selesai. Oh ada, saya bayar. Menurut Pak RT gimana? Beko harus masuk apa enggak? Nanya Pak RT. Maksudnya? Warga lah, rumah saya di sini. Pak RT ini kan mewakili warga. Enggak, saya nggak ngerasa diwakili dia. Siap. Nah sekarang gini loh, gimana Pak Jimmy? Makanya saya datang, karena saya nggak ngerasa diwakili. Maaf. Iya. Jadi gini Pak, untuk masalah Beko itu belum bahas ke Beko kita kan? Belum, makanya saya makanya. Saya kan. Udah. Saya bilang Pak Jimmy tidak akan memberikan sesuatu, ya toh, titik. Kalau istilahnya kita legalitas itu bagian dari ranjau. Legalitas itu bagian dari ranjau, jalan juga bagian dari ranjau. Nah ranjau itu harus beres-beresin dulu dong, supaya keinginan dari Pak Jimmy itu, bukan Pak Jimmy, developer, pengembang, Kota Batu Residen bisa berjalan. Ya saya tangkap seperti itu. Baik. Bukan gitu Pak? Ini saya penambahan Pak ya. Kalau menurut saya nih Pak, yang ini dulu Pak diberesin Pak surat-surat. Makanya ini lagi proses Pak. Itu. Makanya kita Kalau pengembang kan kalau udah beres kan udah Pak tinggal. bukan Iya, kan? gini Pak. Sementara Pak Asep juga kalau udah beres ya udah tinggal. Jadi gini Tapi Pak. yang di sini masih belum Jadi benar, gini. Pak. Dia ngomong dulu Pak, Beres Pak. Ya. Udah parawan rasa- gimana dia bikin? Dia Bapak juga diam. Dia ngomong. Saya rasa Udah, yang di sini dulu diberesin nih Pak. Iya. Jadi supaya pengembang juga enak Pak. Udah beres semua, silakan pengembang juga. Dan saya tadi bilang ranjau-ranjau itu diberesin dulu. Iya. Jadi nggak usah Sekarang Beko mau masuk tempat sementara keruh ini ya. belum beres di sini. Ya silakan Bapak mau kerja sama apapun, Ini yang penting ranjau-ranjau itu diberesin dulu, legalitas, terus jalan, ya kan Baik, udah dulu di moderator dulu kita ngomong. Jadi clear ya, yang kredit clear, benar nggak? Yang beli cash clear Pak, nanti urusannya dengan Pak ini dibantu katanya gitu. Nah, jadi untuk permasalahan surat-surat ini, yang kredit sudah paham, yang beli cash juga sudah paham, tinggal sekarang Bapak ini datang ke sini
mau bantu kita sebetulnya, ya kan? Dia mau melaksanakan pembangunan ini, dia juga butuh investor katanya, yang dengar saya gitu kan, dia bercerita ke saya. Jadi ini kita butuh proses Pak ya. Kita jelaskan, semua butuh proses. Bapak ini juga butuh proses, penyesuaian juga butuh proses. Nah, proses ini gimana caranya supaya bisa berjalan? Mulai berjalan, maksudnya bukan mulai berjalan lah istilahnya kan gitu ya. Jadi komitmen Bapak kita pegang dengan janji ke Pak Muslim. Nah, kalaupun Bapak yang tadi dibilang oleh Wam Masrun ini mau menurunkan beko di sini, clear ini tinggal sekarang kita bahas bukan masalah sertifikat. Nah, beko ini turun ke sini. Notulensi dulu deh. Notulensi dulu nanti kesepakatan. Hah? Udah belum nyatet. Enggak nyatet. Maksudnya notulensi ini sekarang hasil rapat hari ini. Artinya yang kredit begini, yang ini begini, kita tanda tangan kesepakatan semua Pak. Artinya mana ininya? jadi ada kertas tertulis gitu. Mana ini? Enggak. Saya mau sebentar ya Pak, Silakan. sebentar waktunya. Saya sepakat dengan Bapak Ucok ini, dibuatlah suatu kesepakatan bersama yang tertulis di atas materai secara hukum kuat. Apabila dalam perjanjian itu pihak developer atau pengembangnya mengingkari, berarti ada resiko punya. Itu harus jelas. Jangan asal omong-omong. Yang dulu kan omong-omong terus. Makanya sekarang harus jelas dulu. Apabila dalam tertera dalam dokumen tadi ada yang melanggar, tidak bertanggung jawab kalau sampai Pak Asep atau pihak pengembang, resiko hukumnya apa? Itu harus jelas. Itu jelas. Jadi ini Pak Rahman, sorry, tidak bisa dibuat retulen dulu. Sebetulnya kan gini, ini kan saya tidak ada permasalahan di sini. Iya, Bapak Seperti itu kan. Artinya ketika saya mundur hari ini itu nggak akan ada masalah buat saya. Pak. Maksudnya begini, notulen ini harus di garis bawahi dulu nih. Yang saya bilang, Pak Muslim boleh dikatakan tanggung jawab saya yang 4 orang ini. Kalau untuk yang kredit dilimpahkan ke saya, enggak, itu Pak. nah itu maksud saya tahu. Tenang Pak, kreditnya Pak. Jadi gini, notulensinya gini Pak. Kalau Notulensinya dilimpahkan ke Bapak ya Bapak memang Iya. berusaha. Pak, Bapak punten, ambil lagi moderator. Jadi kesepakatan ini Pak, kesepakatan ini sebetulnya hanya pegangan kita saja Pak. Saya juga butuh Pak kesepakatan ini, jangan sampai nanti dipertanyakan oleh warga kan gitu. Nanti larinya ke saya juga, ke RT juga. Nanti benturan sama warga, nanti benturan sama itu. Intinya notulen ini Pak kita sepakati, benar nggak Pak? Kita sepakati. Nah nanti dibubuhkan. Kalau yang kredit, nah oleh Pak Asep tanggung jawabnya. Kalau yang nanti cash Pak ini di sini. Nah, kalau gini, dipisahin untuk yang kredit mah itu udah dengan perbankan. Kalau untuk yang ini itu salah satu bentuk apa ya kalau saya bilang toleransi dari pengembang baru untuk menyelesaikan dengan yang cash, monggo. Artinya hasil rapat ini kita jangan nanti lari dari hasil rapat. Itu intinya itu doang sih. Jadi kalaupun nanti ada deadlock kita bisa nyekatnya enak gitu. Ada tertulisnya. Ya gitu. Hasil rapat ada nota dari ini jadi masing-masing punya oh ya kita hasil rapat. Acuannya dari hasil ini jangan kita nanti bolak-balik nggak ada penyelesaian. Mau maju dia bicara kemarin. Kira-kira gitu. Ya mudah-mudahan dari hasil rapat ini menjadi ada titik cerah yang lebih baik lah. Amin. Sampai kongres, pokok nggak beres-beres nggak ada ujungnya. Terus satu lagi Pak, ini notulen ini kan mengenai rumah, permasalahan rumah. Yang kedua, ini Beko mau masuk, Beko itu kan merusak jalan. Nah itu komitmennya ada perbaikan jalan nggak? Itu kesepakatan warga. Itu harus jelas itu. Nggak bisa kayak itu masuk tanpa ada merusak jalan warga tapi tidak diperbaiki. Nggak bisa saya tahan di depan. Kalau itu mah kesepakatan warga. Mohon maaf ini saya tambahkan ya. Dengan adanya investor ini mau menolong yang 4 tadi dengan harapan satu saat Beko ini masuk, uang itu cair. Nah kalau untuk jalan, karena saya juga warga, tuntutan saya juga tetap. Bahkan saya, iya. Oke siap.
Itu jadi istilahnya kalau memang misalkan Beko masuk ini gak langsung kerja nih. Enggak. Dapat pencairan bisa menyelesaikannya 40 nih. Ya saya juga tuntutan sama Pak ya. Gitu. Cuma kalau Pak Parjo izin, sorry saya potong. Ini tuntutannya kan jalan. ya Punten nih Pak. Ini kan jalan kan memang udah jelek kalau menurut saya. iya juga. Ya. Jadi dari dulu gak ada perbaikan. Iya. Artinya gini dong Pak. Dari awal memang perumahan nggak ada. Ketika saya harus memperbaiki semua jalan. Ya, bukan masalah kalau masalah jalan ya ini itu saja. Iya. Asep. Nah, iya. Oh, iya, betul, kalau itu. Betul, itu. Supaya investor datang yang baru Pak, supaya lebih cantik lebih baik dibenerin dulu. Karena gini, saya juga warga di sini, saya juga pingin jalan juga bagus. Kan Bapak juga istilahnya investor, dengan harapan kalau memang tidak bisa masuk kan mungkin Bapak juga bisa batal. Betul. Kan gitu. Dengan harapan ini Beko ini bisa masuk, tapi belum kerja dulu nih, menyelesaikan dulu yang ini. Gitu. Kalau untuk jalan di sini karena saya juga pengen punya jalan yang Pak bagus. Jimmy, kalau jalan tadi tanggung jawab siapa? Ya tanggung jawab sebetulnya kalau yang sekarang Pak Asep. Pak Asep. Karena Beko saya belum masuk Pak. Pak Asep mau nggak membenerin jalan? Kalau nggak benerin jalan, Bapak nggak usah lewat sini, Bapak lihat jalan lain. Kalau memang tidak mau benerin jalan. Bukan maksudnya gini, Pak Gimana? Rahmat. Gimana? Orang mau kerja harus lewat sini. Iya, Dan otomatis kalau jalan rusak, juga dengan ada Beko jalan rusak kan diperbaiki. Dia masih harus. Nggak diperbaiki ditambah. Ya itu kan ditambah. Iya, bukan diperbaiki. Namanya diperbaiki semuanya diratain. Nah, itu hanya ditambal bolong, ditambal gitu doang. Karena Itu bukan perbaikan. betul. Semuanya kalau diperbaiki, kalau orang melihat pengennya mau kayak gimana jalannya, itu rumah subsidi Pak. Ya jalannya sesuai lain dipakai. Ini jalan yang dipakai itu bolong aja seperti mata Saya Bapak. belum pakai yang terakhir, belum pakai apa-apa jalan. Bapak semenjak bangun perumahan sini belum ada perbaikan kami yang depan itu Bapak tahu. Tidak ada Bapak perbaikan kami patungan satu warga 1 juta. Bapak tahu nggak? Bapak tahu nggak Nah, kapasitas saya untuk jalan itu berapa hari di BTN? 100 hari Pak. kalau memang Bapak tidak mau benerkan jalan, serah terimakan perumahan ini ke Pemda. Jadi biar nanti Pemda yang selama ini Bapak sudah terima belum? Saya udah bilang dari zaman dulu. Proses Bapak itu dari tahun lalu. Itu aja bahasa Mari Bapak. dulu. Ya. Saya dengar. Iya saya dengar. Bapak mau protes saya dengan irung. Bapak mau Ini bukan untuk masjid, tolong hargai masjid ini. Pak, masjid Pak. Irung itu kata ke rumah saya bawa golok. Bapak tahu nggak? Ini kalau bukan Pak, maaf Pak, ini tempat apa? Tempat apa ini? Udah, kalau mau selesaikan, gitu aja. Ini tempat Iya, apa? iya. Hargai tempatnya, gitu aja. Bukan mau menyelesaikan ini urusan aja. Bos, woi. Tadi yang mancing bos itu Iya, udah intinya kita hargai ini tempat apa gitu loh. Mohon maaf gitu sebelumnya saya sampai berdiri. Gitu. Ini tempat apa intinya gitu. Untuk musyawarah di sini bukan Islam untuk berantem. Bapak-bapak. Gitu, mohon maaf. Di sini moderatornya saya, mohon dijaga sopan santunnya. Ya. Saya pengen penjelasan dari Pak Asep. Pak Asep, ini kan terima subsidi Pak Asep ya. Bukan saya menangin Pak Asep, ya punten. Kita harus tahu aturan mainnya Pak Asep. Kalau rumah subsidi ini sebetulnya seperti apa sih masalah jalan ini? Yang ada di undang-undang negara atau gimana ya? Saya juga nggak tahu. Silakan. Saya pengen tahu nih masalah jalan. Soalnya masalah jalan ini Pak, ini jadi bumerang juga buat saya. Katanya RT programnya apa jalan? Oh gila. Saya bilang kalau jalan itu dari depan sampai sana berapa juta itu kan? Hitungannya bukan juta lagi, miliar mungkin. Kalau speknya seperti itu. Nah, saya pengen tahu penjelasan dari Pak Asep, punten. Di turunan lagi Kulingdon Pak Asep. Jadi aturan mainnya di negara itu kalau bikin rumah subsidi itu sampai kapan kan gitu ya. Lalu ke belakangnya tanggung jawab siapa? Nah, seperti itu Pak Asep. Jadi warga juga, saya mewakili warga nanti bisa bicara juga Pak Asep ke warga. Sok coba Pak Asep. Saya bilang udah jalan, itu rumah subsidi, udah bikin jalan. Pada saat akad itu ada aturan BTN jalan sudah jadi, yang bisa dipakai, dan itu akad. Saya dikasih masa pemilihan itu 100 hari. Ya, sudah selesai 100 hari masalah. Itu jalan itu rumah subsidi. Banyak ke BTN. Saya pun ada jaminan
jaminan bukan jaminan jalan, ada jaminan bestek yang itu termasuk jalan, itu 100 hari itu dari sejak akad kredit itu adalah kerjaan saya. Nah sekarang saya beroperasi ke belakang-belakang, itu juga saya latih sih. Ada yang bolong dari universiti berapa kali di beberapa kali sama Pak Suhawi diberesin, kita semua ini kita ini Pak sih dijalani, ini ngasih uang. Artinya seperti itu. Nah kemudian sekarang ada beko, ada kerjaan. Beko lewat tidak akan langsung perusahaan, dan mereka tidak jalan di dalam. Nah beko jadi kan seperti apa? Kemudian bukan mobil informasi yang besar. Artinya pada saat berjalan proyek ada yang rusak, kan beresin. Kan seperti itu. Kemudian ada semua ditanggung harus di dan saya udah bilang dari yang rusak doang senti. Iya. Dari pihak Pemda seperti apa seputar jalannya. Dan itu syarat yang serah terima itu jadi sudah bagus kok. Seperti itu. Nah, itu kan keterkaitannya. Sekarang kalau terkaitannya terus diserahkan, ini kan ada beberapa yang ini yang tengah sama yang kan seperti itu. Nanti bareng-bareng pada saat saya menjalani itu kalau ada surat terima sementara dari Pemda. Dan itu ada syarat-syaratnya Pak. Jangan, saya juga tidak akan begitu-begitu malah kabur-kabur begitu lagi. Karena punya tanggung jawab pada saat di Pemda juga nanti kalau ada di tempat lain pasti ditanya. Ada terkaitannya seperti itu. Pak Asep boleh nggak usul saya ini? Kalau masalah jalan ini sebetulnya kan jadi bahan apa ya, bahan kericuhan aja nih. Saya sebagai ketua RT juga harus punya program katanya, harus bikin jalan kan gitu. Nah, saya juga pengen jalan ini bagus. Jalan bagus itu kan meningkatkan investasi nilai rumah kita kan gitu. Nanti saya kasih pemahaman juga ke warga seperti itu, bahwa tanggung jawab Pak Asep itu selama 100 hari kan. Bentar, ya 100 hari tanggung jawabnya apa tuh Pak maksudnya Pak? Kita belum jelas, saya pribadi belum jelas. Jadi gini Pak, pada saat saya akan kredit uangnya, totalnya saya jual rumah 100 juta. Saya terima tidak 100 juta, 80 juta. Kan nggak sekaligus Pak. Itu namanya ada uang retensi di bank. Salah satunya itu retensi sertifikat, IMB, sama bestek adalah termasuk jalan. Nah, pada saat jalan udah masalah itu ada sertifikat, notaris yang ditanya berapa lama menyelesaikan sertifikat, sampai 1 tahun. Uang saya nggak bisa dihasilkan, misalnya di semester sekarang makanya saya di retensi itu dicatat seperti itu. Dan kemudian jalan itu ada bestek. Kalau udah 100 hari bisa mengajukan saya pencairan. Maksudnya 100 hari itu apa? Setelah akan kredit Pak. Setelah perawatannya bentuk jalannya nih, batu kah, lumpur kah, kan tahu. Maksudnya apa 100 hari? Kan setelah kita bikin jalan Pak. Iya, speknya minimalnya apa gitu dari bank itu? Ya kan minimalnya Pak kan disiram aspal. Siram aspal tuh. Iya, belum pernah aspal dari pertama kali. Ya, kan kita makanya kenapa nggak pakai aspal, sampai ngecor karena kondisinya dulu berbeda Pak. Dulu itu memang kalau di aspal itu pasti langsung copot karena ini berbatu semua, makanya dia dicor sama saya kan seperti itu. Jadi pada saat sorenya 100 hari udah tidak ada rusak, ya itu saya dibayar sama bank kan seperti itu. Bank nanti pada saat pencairan juga nanti ngelihat ke sini Pak, kan gitu seperti itu kalau bayar Pak gitu. Kecuali Murema seperti BNR itu perawatan developer karena memang dia punya kepentingan. Kepentingannya apa? Karena dia pasti ngambil iuran buat tiap bulan Pak untuk diberapikin tiap saat gitu. Kalau ini rusak, dari iuran itu diambil dari iuran tiap bulan tuh untuk ini termasuk untuk perbaikan fasilitas. Mereka pakai untuk beresin, kita kan nggak ada. Nah, seperti itu. Jadi memang itu. Nah lama-lama kalau sudah tidak ada lagi itu diserahin ke Pemda Pak. Nah salah satu Pemda itu nanti cek sama Pemda tidak layak atau belum. Mereka nggak nilai Pak. Seperti apa? Kalau sudah semuanya layak, baru diserahkan Pemda. Selanjutnya kalau sudah terima Pemda itu berarti yang terapi ini adalah pihak Pemda. Pak, saya mau nanya nih, kira-kira kalau rumah kita ini di KBR ini sampai ke belakang itu ingin diserahkan ke Pemda, menurut Pak Asep nih gambaran kalau surat-surat kita ini selesai tahun atau berapa? Jadi kalau serah terima itu kalau seluruh proyeknya sudah selesai, karena kalau belum berarti masih ada tunggakan penyelesaian visi belum bisa diserahkan. Berarti masih ada yang belakang. Tunggakan berarti ya? Enggak, tadi kan katanya minimal di dicor apa di aspal? Saya yang kita lihatnya dicor Pak. Dicor makanya minimal kan dicor di belakang dicor. Karena posisinya kalau di aspal atas ya itu kan pilihan karena rusak kan. Tapi standarnya kan berarti di aspal gitu. Di aspal asal siram. Dipilih cor karena rusak gitu kan. Kondisional.
Nih. Biar dingin kepala. Kalau masalah aspal, tadi yang saya tangkap sih dari Pak Asep mungkin kondisional kali ya. Karena kalau saya nih orang lapangan, jadi saya perhatikan kalau di sini kan airnya kira-kira nih. Kalau di rumah depan Pak Ucok itu langsung diaspal, saya yakin sebulan habis tuh aspal kayak Berarti masih ada rencana aspal gitu dong? Betul nggak? Itu yang saya tangkap. Jadi begini, saya kan selalu bilang ada dua pilihan mungkin. pilihan aja, saya milih yang tidak aspal. Tidak aspal. Karena saya pilihan kondisi lapangannya gitu aja Pak. Karena kondisionalis kita ini Pak Asep sudah memperkirakan kalau di aspal itu habis, maka Pak Asep pakai cor. Nah, waktu dulu di depan rumah saya itu, saya Pak Erik, Pak Sisto, Pak Masrun, saya cor tuh pribadi tuh. Saya cor pribadi, alhamdulillah. Katanya Pak Asep ada rezeki atau gimana diganti saya sama Pak Asep. Saya nggak pernah ganti. Saya ngecor bukan depan rumah doang. Saya itu ada dalam undang-undang pembangunan perumahan itu. Kalau selama perumahan itu belum diserahkan terimakan di Pemda, masalah jalan itu kerusakan masih tanggung jawab developer. Benar nggak itu Pak? Ada nggak dalam undang-undang? Nanti saya buka itu undang-undangnya tentang perumahan. Selama perumahan itu belum serah terima ke Pemda, berarti itu masih kewajiban developer untuk memperbaiki jalan itu. Izin Pak, Ya. mohon maaf. Ya, intinya kita daripada berbelit-belit, intinya gini aja. Sekarang kan mau ada pengembang baru, intinya warga kompensasinya apa gitu aja. Itu aja. Benar Pak. Sebetulnya tadi tujuan saya itu pastinya ke situ. Jadi nanti Pak Asep, Berbelit-belit, ini namanya kan kita orang lapangan lah. Pak Erik, punten. Ini kan jalan menurut Pak Asep ini bagus apa jelek? Menurut saya sih jelek kan jalan ya. Yang ini jalan jelek. Nah maksud saya nanti, kalaupun kita warga, kita kan harus rapat lagi nih warga. Apakah sepakat kita jalan ini dibangun dengan speknya seperti apa aspal atau cor? Nah nanti kita sebetulnya minta bantuan nih Pak ke pengembang baru kan gitu ya. Kalaupun nanti, oh saya nih pengembang, saya mau ini biar jalan bagus juga, Pak. Saya nitip uang nih, bukan nitip ya, saya bantu uang sekian ratus juta gitu kan. Nah nanti sisanya saya tinggal ngomong ke warga bahwa ini ada bantuan dari pihak developer. Lalu kita juga sebagai warga harus paham juga, karena jalan ini semakin bagus, nilai kita semakin itu kan. Kalau paham jangan dilakukan Pak. Dari 2012 itu nggak pernah diomongin. Nggak usah dilakukan. Kita gini aja Pak Jimmy, punten Pak Asep. Warga intinya jangan berbelit-belit, kompensasinya apa gitu aja, jangan berbelit-belit. Pusing amat gitu. Pak Jimmy, Punten Pak Jimmy ya. Nah tadi saya juga ngobrol sekilas sama Pak Jimmy nih. Kan Pak Jimmy nanya apakah saya lunas. Saya jujur, saya di sini nggak ada urusan sama Pak Asep sama pihak pengembang. Nggak ada masalah sama sekali kita, benar Pak? Saya mau sertifikat saya udah aman. Cuman gini, saya rumah di sini. Kita pengen rumah itu kan lingkungannya bagus. Dari 2012 sampai sekarang sekitar 4 kali lah kita patungan benerin jalan. Karena kan pengen bagus gitu. Kalau ada temen datang, kolega datang, itu betul kan Pak? Tiba-tiba ada beko masuk nih. Beko ini bukan tetangga saya yang bangun rumah. Kalau tetangga saya, toleransi kita silakan aja. Ini pengembang yang akan membangun rumah. Itu kan berarti ada cuan di situ. Berarti maksudnya Pak? Kalau alat berat lewat rumah kita, ya saya punten nih, jangan dipotong nih. Saya nggak tahu nih, apakah sudah ada minimal